Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kris Apriliano selaku Brand Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kris, selamat sore. Apa kabar Pak? Ya, sore Mas David, baik. Terima kasih Pak Kris sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Kris, tampaknya indeks harga saham gabungan masih cukup sulit nih Pak untuk menembus kembali di level 7.200-an. Kemarin sempat mencoba mendekati ke 7.191. Hari ini mentah kembali, bahkan tadi sempat ke 7.132. Bagaimana analisis Anda untuk perkembangan indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini? Apakah dari beberapa sentimen yang berkembang ini masih belum berpihak dan para investor masih bersikap wait and see sampai sejauh ini? Kalau diperhatikan sebenarnya di minggu ini IHSG cukup baik ya, karena pergerakannya dalam hari Senin sampai hari ini mulai kelihatan ada kenaikan gitu. Jadi memang koreksi yang kemarin sudah terjadi harusnya kalau menurut analisa teknikal ini sudah berada pada area bottom dan harusnya mulai ada rebound terlebih dahulu ya. Posisi support 7.100-an masih cukup kuat sampai sejauh ini Pak? Untuk support yang kuatnya itu berada di 74.6 ya. Jadi selama masih di atas itu harusnya akan cukup kuat. Baik, Pak Kris, kemana arah indeks harga saham gabungan untuk perdagangan esok hari, Pak? Di tengah penantian data PDB Amerika Serikat, kemudian juga akhir pekan nanti ada data inflasi PCE Amerika Serikat ini. Lagi-lagi, kalau solid, para investor lebih cenderung profit taking, karena beberapa waktu lalu aktivitas bisnis dari Amerika Serikat melandai, dan respon dari investor optimisme pemangkasan suku bunga kembali hidup. Ya, kalau kita perhatikan memang sentimennya mengarah ke arah pemangkasan ya, karena ekonomi Amerika mulai diharapkan untuk turun ya, mulai itu terlihat ada penurunan dari jobless index-nya nanti. Jadi harusnya ini akan menjadi sentimen positif bagi market mungkin 1 bulan ke depan ya. Baik, dari dalam negeri Bank Indonesia kemarin secara tidak terduga ini menaikkan suku bunga acuan. Bagaimana analisis Anda? Kemudian dampak kepada sektor-sektor tertentu, Pak? Untuk kenaikan dari suku bunga ini tentu untuk menjaga stabilitas rupiah ya, karena rupiah kita melihat sudah berada di area 16.200, 16.300 kemarin. Jadi memang harus ada kenaikan dari suku bunga supaya rupiah stabil dan arus dari asing itu kembali masuk ya ke market kita. Jadi seharusnya ini juga menjadi sentimen positif ya bagi market, karena ini memang harus diharuskan untuk menjaga stabilitas rupiah gitu. Tapi ini nanti baru akan terlihat efek positifnya jika memang rupiah dapat kembali menguat ya, mungkin di bawah 16.000. Jadi untuk saat ini ya market karena masih berada di 16.200, 16.100, mungkin market masih berada pada area sideways, lebih wait and see terlebih dahulu sembari melihat dari pergerakan rupiah ke depan. Baik, artinya ini belum terdampak langsung begitu, Pak Kris, terkait juga dengan kenaikan suku bunga, sementara hari ini nilai tukar rupiah masih bergerak di level 16.200-an. Ya, makanya kalau kita lihat hasil dari kenaikan dari suku bunga ini masih belum tercermin ya pada pergerakan rupiah ya, karena rupiah masih bergerak di area 16.200. Jadi kita lihat terlebih dahulu mungkin sampai akhir bulan ini gitu ya, apakah dapat memberi efek positif bagi rupiah. Baik, Pak Kris, secara sektoral, beberapa sektor hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, Pak, dari teknologi, kemudian juga saham-saham perbankan big cap. Pak Kris, saya mau ke perbankan big cap terlebih dahulu, karena menarik, beberapa perbankan big cap ini sudah merilis kinerja mereka di kuartal pertama di 2023. Yang pertama ada BBCA, kemarin sudah naik signifikan, kemudian hari ini terdampak aksi profit taking. Nah, bagaimana dengan BBRI? Responnya tidak terlalu, bahkan BBRI hari ini secara teringkal lebih cenderung mengalami tekanan. Apakah memang posisi laba bersih yang hanya naik tipis saja kurang direspon baik oleh investor ataupun ada aspek lain? Ya, ini yang saya katakan waktu kemarin BBRI bank-bank berada di area atas gitu ya, karena seharusnya memang kenaikan dari pendapatan laba bank sendiri akan cenderung mengecil ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kalau kita lihat dari laporan keuangan terakhir banking ya yang sebelumnya itu keuntungan yang didapat oleh bank itu
salah satu faktornya adalah cadangan uang yang dicadangkan kemarin waktu zaman COVID ya supaya Ya. menjaga-jaga kredit macet itu sudah mulai dimasukkan sebagai pendapatan. Jadi tabungannya itu sudah mulai ditarik gitu sebagai laba bersih. Sehingga ini yang mengakibatkan bahwa pendapatan bank itu sebenarnya mulai mulai landai. Tapi karena ada cadangan itu terlihatnya masih meningkat gitu. Dan ini terlihat di laporan keuangan saat ini seperti BBRI ya, itu labanya sudah mulai peningkatannya mulai melandai. Ini mengakibatkan ya harga sahamnya juga akan cenderung turun ya. Baik, analisis secara teknikal untuk BBRI Pak Kris, kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, saya akan coba cek terlebih dahulu. Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, mau tanya saham BBRI untuk 1 bulan ke depan, berapa support dan resistennya? Kok turun terus? Ada apa ya? Saya punya BBRI di harga 5275, nyangkut di 5200-an atau mendekati ke 5300-an Pak Kris. Analisis Anda untuk BBRI? Oke, untuk BBRI sebenarnya area 5.200, 5.300 masih cukup oke ya sebenarnya. Karena ini penurunan sudah dari 6.200, support terdekat itu berada di area 5.050 ya. Jika 5.050-nya kembali ditembus, mungkin bisa averaging down nanti di 4.780 di range itu. Harapannya adalah 5.050 ini menjadi titik supportnya BBRI dan Ya. kemudian mulai mantul kembali ke resistance di area 5.400 sampai 5.500. Baik, penutupan hari ini 5150 melemah di 1,44% BBRI dan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Andrew di Tangerang Selatan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IGX Channel. Kita bergeser ke perbankan big cap selanjutnya untuk BBCA Pak. Dari sisi kinerja ini juga sudah rilis penguatan dari posisi laba bersih ini di atas 10%. Apakah ini sesuai dengan ekspektasi pasar? Kemarin sudah naik signifikan dan hari ini lebih ke arah terdampak aksi profit taking, karena intraday hari ini tadi sempat ke 10 ribuan kembali Pak Kris. Ya. Iya, untuk BBCA sendiri memang kinerjanya harusnya memang menjadi paling baik ya di antara semua banking gitu. Tetapi kalau kita perhatikan area 10.000 itu merupakan area yang cukup mahal ya, dengan BCA sekarang dijual di PBV 5,5 kalau nggak salah. Sehingga memang harusnya menurut saya banking ini harus ada koreksi terlebih dahulu ya sebelum nanti melakukan penguatan lagi, bikin new high lagi gitu. Rekomendasinya dengan pelemahan BBCA hari ini setelah menembus di level 10 ribuan? BBCA justru di area-area atas ini menurutku bisa sell on strength terlebih dahulu, lalu nanti mungkin bisa buyback lagi di area 9.000 awal atau di bawah 9.000. Mulai beli lagi. Penutupan hari ini di 9775 melemah di 1,76%. Singkat saja Pak Kris, rangkuman untuk rekomendasi BMRI dan BBNI di tengah penantian rilis kinerja mereka di kuartal pertama di 2024. Ya, Bank Mandiri juga sama, mumpung areanya berada di atas, take profit terlebih dahulu, Ya. buyback nanti di area 6.500 ke bawah. Lalu untuk BBNI, ini pergerakannya mirip ke BRI ya sebenarnya ya, dengan area sekarang mungkin karena sudah terkoreksi bisa hold terlebih dahulu, jaga area support di area 5.150 dengan penguatan mungkin bisa sell on strength di area 5.500 sampai 5.600. Oke, analisis dari saham-saham perbankan big cap pemirsa yang hari ini ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selain dari perbankan, teknologi hari ini juga ikut menjadi pemberat Pak Kris. Perdagangan hari sebelumnya sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, terutama untuk Gotoh Pak. Hari ini di penutupan sesi kedua, Gotoh ditutup di level posisinya adalah atau mengalami tekanan yang cukup dalam di Rp62 3,12%. Bagaimana analisis Anda? Pola pergerakan untuk Gotoh, mengingat juga kalau tidak salah di 29 April ini juga akan rilis kinerja mereka di kuartal pertama di 2024. Ya, untuk Gotoh sendiri kalau kita perhatikan mungkin kalau untuk rilis laporan keuangan kita masih akan melihat Gotoh akan mencatatkan kerugian ya, dan peningkatan kemarin akibat dari suku bunga yang kira-kira mungkin akan ditahan, tetapi ternyata hasilnya adalah suku bunga kembali ditingkatkan di Indonesia, sehingga ini akan tentu menjadi sentimen negatif bagi sektor teknologi ya, sehingga itu kemarin Gotoh sempat naik sampai ke area 64, lalu hari ini mulai terkoreksi lagi. Arahnya untuk jangka menengah dan jangka panjang Pak untuk Gotoh?
dan juga Ya, rekomendasi Anda? selama suku bunga masih tinggi dan belum ada rencana penurunan, seharusnya Gotoh masih akan dapat kembali turun mungkin menuju ke area 57-58 ya untuk Gotoh. Baik, lebih direkomendasikan untuk trading tidak Pak untuk Gotoh? Untuk Gotoh sebaiknya tidak ya, karena Oke. pergerakannya tidak terlalu, range-nya tidak terlalu lebar sehingga kalau mau ditradingkan pun tidak terlalu enak pergerakannya. Artinya lebih di wait and see terlebih dahulu untuk Gotoh? Ya, untuk Gotoh lebih baik wait and see terlebih dahulu. Baik, analisis untuk saham teknologi pemirsa hari ini juga ikut menjadi pemberat. Gotoh juga mengalami koreksi cukup dalam setelah naik signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Nah, sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, data-data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, Pak Kris, yang hari ini beberapa sentimen lain yang cukup berkembang adalah tadi juga sudah masuk ke dalam topik pilihan kita pada hari ini, di mana Bursa Efek Indonesia melakukan evaluasi terhadap indeks LQ45. Beberapa saham masih bertahan secara dominan, namun beberapa saham keluar dari indeks ini, di antaranya adalah saham PTMP. Nah, yang cukup mencolok, Mitrapek Tbk ini hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Kris. Tadi sempat di 16%, penutupan sesi kedua di 119, melemah di 15% ini. Bagaimana analisis Anda? Hanya beberapa waktu saja PTMP masuk, kemudian keluar kembali dari indeks LQ45. Ya, PTMP ketika masuk ke dalam indeks LQ45 tentu akan ada reksadana indeks yang harus membeli PTMP ya, karena sesuai pembobotan waktu itu. Dan ketika saat ini IDX mengeluarkan LQ45-nya, PTMP-nya keluar gitu, tentu reksadana indeks sudah mulai ancang-ancang untuk mulai menurunkan porsi PTMP di portofolionya, sehingga ini yang mengakibatkan hari ini tekanan jual untuk di PTMP ya cukup tinggi ya, seperti itu Mas. Strateginya seperti apa Pak Kris, terutama bagi para investor yang nyangkut di level atas ini dengan koreksi dalam yang terjadi? Kalau secara kinerja PTMP sendiri sebenarnya kurang menarik ya. Lalu secara likuiditas sendiri ya PTMP juga tidak terlalu liquid, sehingga seharusnya sebaiknya mencari emiten lain ya untuk diinvestasikan dibandingkan untuk memilih PTMP. Baik, apakah Anda masih ingat atau flashback para investor beberapa waktu lalu juga mempertanyakan ketika PTMP masuk ke dalam LQ45 begitu? Ya, betul. Ini juga menjadi suatu kejanggalan ya, kan kenapa PTMP bisa masuk ke dalam LQ45 beberapa waktu lalu. Baik, Pak Kris, kita akan coba sampaikan updatean penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan, saya akan coba sampaikan beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini, di mana posisi indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, melemah di 0,27% pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di level 7.155.294, level tertinggi hari ini di 7.177.065. Ya, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua ini seperti MNC 36, di mana posisi MNC 36 posisinya adalah melemah di 0,58% di 354.627. Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,43% di 511.266. LQ45 juga melemah di 0,69% di 924.953. Sementara rotasi pergerakan sektoral pemirsa di penutupan sesi kedua hari ini, konsumsi primer ini jauh memimpin penguatan di 1,55%. Ke grafis selanjutnya, kesehatan menguat di 0,89%. Keuangan hari ini melemah cukup dalam di 1,13%, energi juga melemah di 1,1%. Ya, dapat Anda saksikan ke grafis selanjutnya pemirsa, rotasi pergerakan sektoral. Bergeser ke saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers, ke grafis selanjutnya ada Aman Mineral, hari ini menguat di Rp9.500 per saham, kemudian MHKI menguat atau ditutup di zona hijau di Rp444 per saham. ICBP juga menguat di 10.700, sementara BHAT juga menguat di Rp480 per sahamnya. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa dan menjadi laggard untuk indeks harga saham gabungan dari teknologi, ada Buka
dapat Anda abaikan posisi dari harga saham buka dari grafis karena buka di penutupan sesi kedua ini menguat di 126,1,61%. Kemudian ada Bumi pemirsa ditutup melemah di 103, Tins juga melemah di 840, Antam juga melemah di 1590. Dapat Anda abaikan posisi dari buka yang masuk ke dalam deretan top loser karena di sisi kedua ini buka justru menguat di 1,61%, dari posisi level juga jauh berbeda di Rp126 per sahamnya. Itu dia updatean perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.